Dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi pada pagi hari ini BPK akan ngasih materi di manajemen komplain ya. Materinya tentang customer service ya. Pasti teman-teman tahu dong, customer service yang biasanya di rumah sakit atau di bank atau di perusahaan-perusahaan jasa yang lainnya, mungkin di perusahaan jasa telekomunikasi atau apa, itu pasti teman-teman tahu ya namanya customer service seperti apa. Oke, kita akan review dulu teman-teman ini ya. Jadi sebelum pembelajaran ke customer service, saya ingin tahu nih teman-teman masih ingat gak sih materi yang disampaikan di minggu lalu ya? Yaitu yang pertama kita ke customer atau pelanggan. Oke. Siapa ini yang ingin menjelaskan sedikit aja tentang customer atau pelanggan? Ya, silakan. Apa itu? Customer atau pelanggan itu seseorang atau individu baik dari organisasi, kelompok ataupun instansi tertentu yang membeli, mencoba ataupun menggunakan suatu layanan produk. Iya, terima kasih. Benar sekali teman-teman. Jadi yang namanya customer pelanggan itu seseorang yang ingin mendapatkan pelayanan jasa. Jadi kalau ada komplain, kalau ada apa itu yang namanya customer atau pelanggan. Bisa dipahami ya sampai di sini ya yang namanya customer atau pelanggan. Next, kita bicara tentang pelanggan. Nah, yang kedua nih, tipe pelanggan apa aja? Ada yang masih ingat? Oke, Rizka silahkan. Ya, betul sekali ya. Jadi ada beberapa tipe pelanggan tadi, terima kasih plusnya. Sekali ya, boleh dong kita kasih applause tadi teman-teman gitu ya. Jadi beberapa tipe pelanggan teman-teman. Itu yang pertama tadi pelanggan yang suka diskon ya. Ya, ada yang suka diskon. Siapa di sini yang suka diskon ya, sampai ngantri-ngantri gitu untuk cari suatu produk atau suatu pelayanan. Contoh untuk treatment skincare atau untuk kesehatan gigi, cari yang ada promonya, itu ada tipe pelanggan yang seperti itu. Pelanggan baru yang dia masih bingung mau ke rumah sakit, mau periksa gitu, dia masih bingung mau kemana, kita tinggal siapa? Ke customer service, begitu ya. Oke, berarti pelanggan-pelanggan ini memiliki karakteristik masing-masing. Maka tujuannya adalah mereka kepingin mendapatkan jasa. Nah, jasa di sini pengertiannya apa yuk teman-teman? Oke, silakan Elsa. Jasa adalah suatu tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pemilik atau Pemberi pelayanan. Ya. Gitu ya. Jadi ada suatu pelayanan. Oh, terima kasih ya, Prof. Bagus sekali jawabannya. Jadi Elsa tadi menjelaskan bahwa jasa itu adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi ya, suatu perusahaan pemberi jasa yang mana biasanya dia tidak ada unsur keterikatan sewa gitu ya. Jadi kalau kalian di jasa di rumah sakit mau diberikan pelayanan pemeriksaan itu kan berarti kan kamu gak harus bawa alatnya itu pulang ke rumah, tapi kamu menggunakan peralatan itu. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Mau skincarean, nanti kamu dilakukan treatment kan kamu gak bawa alat gosok-gosoknya itu atau alat yang pulang kan, tapi kamu pakai jasa itu. Disitulah yang namanya jasa. Sampai di sini paham teman-teman untuk penjelasan dari customer, tipe pelanggan dan jasa. Sebelum saya terima kasih. Kita next lanjut ya. Nah, nanti hari ini kita akan kuliah diskusi tanya jawab teman-teman. Kemudian ada role play di akhir role play. Nanti ada dua mahasiswa gitu ya di akhir perkuliahan akan bermain peran sebagai customer dan sebagai customer service. Oke, dipersiapkan nanti ya yang mau maju ke depan. Jadi teman-teman nanti satu orang jadi customer service yang dia nanti memberikan pelayanan jasa, satunya lagi jadi customer yang lagi komplain. Bisa ya? Oke, terima kasih. Kemudian ada tugas kelompok juga. Tugas kelompoknya apa tadi? Oh, bikin video ya, udah itu aja. Nah, ini nanti ada beberapa pendahuluan teman-teman. Jadi nanti customer service ini ya, saya akan ceritakan ini di sini adalah untuk
dasar pada setiap organisasi yang berhasil mencapai kesuksesan. Jadi tujuannya untuk menjangkau pelanggan dan dia nanti sebagai memberi brand image ya untuk promosi dan supaya hasil dari perusahaannya itu atau institusi itu bagus, jadi brand image. Jadi kalau seorang customer service itu brand image-nya tidak bagus, pasti atau dia jutek atau dia memberikan pelayanan yang tidak baik, pasti nanti brand image dari perusahaan itu pasti akan menurun. Nah, beberapa pengertiannya, yang pertama dari business case studies. Nah, customer service ini merupakan layanan yang diberikan oleh pelanggan untuk pelanggan sebelum, selama, atau setelah melakukan pembelian jasa atau barang. Jadi nanti diberikan pelayanan jasa, coba kita beli mobil, di situ nanti ada jasa untuk perawatan. Nah, ini kan paling nggak dari sebelum sampai dia setelah beli produk atau mobil tersebut. Selanjutnya dari Institute of Customer Service, ini merupakan apa? Total jumlah dari organisasi agar bisa memenuhi harapan pelanggan sekaligus mendapatkan kepuasan ya di sini nanti customer-nya mendapatkan kepuasan. Nah, ini ya yang kita ketahui bahwa di customer service itu pasti memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai resepsionis. Nih ya, jadi kalau di rumah sakit dia tuh nanti menerima tamu gitu ya. Kalau teman-teman pernah main ke rumah sakit, ke RSML contohnya, di bagian depan di pintu 2 itu nanti teman-teman pasti tahu ada petugas ya yang dia sebagai customer service, juga dia sebagai resepsionis yang menerima tamu gitu ya. Jadi dia harus memiliki karakteristik yang ramah, sopan, tenang, simpatik, menarik, menyenangkan. Jadi jangan sampai dia yang di depan yang menerima tamu itu nanti dia jadinya tidak ramah, nggak mau senyum, jutek. Jadi akhirnya orang kan kok gini ya gitu. Nah, kalau nanti resepsionisnya itu ramah, senyum, kemudian memberikan pertanyaan dengan baik, akhirnya kan customer-nya suka. Yang selanjutnya sebagai desman itu apa? Bertindak sebagai memberi informasi yang pertama ada di meja duduk gitu ya, dia memberikan formulir, contohnya seperti ini ya, ini yang sebagai desman. Jadi dia memang berada di belakang meja gitu. Di sini ini customer-nya, ini yang customer service-nya gitu ya. Jadi dia di sini kalau teman-teman lihat itu memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan. Mungkin nanti dia kalau di rumah sakit nih, mungkin daftar jaga dokter, jadwalnya seperti apa, atau kalau kepingin rawat inap, kepingin tahu fasilitas kamar, harga kamarnya berapa, nanti bisa terlihat di sini karena dia sebagai desman. Jadi semua informasi akan disampaikan. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Untuk customer service sebagai desman. Oke, next ya. Ya sebagai salesman, kok sales bu? Iya, ya jadi memang dia menjual produk. Ya kan, ini ada customer datang ke rumah sakit gitu teman-teman. Kemudian dia bingung nih, saya itu mau periksa, tapi periksa ke dokter siapa ya? Ibunya ada keluhan apa? Keluhan saya begini-begini. Saya anjurkan untuk ke dokter apa gitu ya contohnya. Dia akan menjelaskan tuh. Jadi dia nanti menanyakan permasalahannya, kemudian dia tahu nanti produk layanannya apa. Oh, ibunya mau periksa laborat ya? Iya, nanti kalau ibunya periksa laboratorium nanti begini, nanti hasilnya diperiksa oleh dokter. Nah, contohnya sebenarnya dia ingin menjual produknya, produk layanan di sini ya. Tak lupa dia jelasin sebagai komunikator. Di sini komunikator ini pasti dia tahu apa aja produk yang dia miliki, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, dan dia pasti jadi sarana konsultasi dan tempat menampung segala keluhan yang disampaikan oleh customer-nya. Jadi dia nanti memberikan informasi. Ya tadi kan dia pengen tahu kan sebagai salesman, ada produk yang dijual, akhirnya dia harus komunikasinya bagus supaya customer-nya sesuai untuk mendapatkan pelayanan. Nah, ternyata ada syarat-syaratnya. Jadi sebenarnya tidak mutlak teman-teman ya, tapi paling tidak sebagai customer service harus memiliki syarat fisik berikut gitu ya. Jadi memang tidak sama di setiap institusi, di setiap rumah sakit gitu.
gitu ya. Tapi rata-rata secara garis besar paling tidak harus memiliki yang pertama wajahnya harus menarik. Apakah menarik itu harus ganteng, cantik menurutmu? Enggak. Tapi menarik, paling enggak itu enggak jutek, enggak apa ya, kumus-kumus atau enggak kucel gitu ya. Jadi paling enggak menarik gitu loh. Kemudian ada BB ideal kayak saya gitu ya, mungkin ya enggak jadi customer service ya. Jadi harus ideal untuk berat badan tinggi badannya ya. Jadi paling enggak minimal ini teman-teman ya. Jadi dengan tinggi badan 160 ya, kaki 165. Dan ini yang penting sekali. Customer service harus memiliki jiwa yang sehat. Jadi dia nggak boleh labil, dia nggak boleh emosional stabil. Jadi dia harus bagus untuk kondisi kesehatan mentalnya. Karena apa? Nanti dia kalau dikomplain sama customernya marah-marah, dia marah-marah. Nah ini susah, ya. Jadi kalau ada customer yang marah-marah, dia tetap harus senyum. Apalagi tetap harus bilang minta maaf. Udah gitu teman-teman. Jadi ini kalau customernya udah marah-marah terus dia ikutan marah-marah, wah ini susah. Akhirnya brand image dari rumah sakit tersebut juga nanti akan menurun. Begitu. Selain secara fisik, kita akan melihat secara mental. Ini penting banget. Ya, jadi mentalnya harus kuat ya teman-teman ya. Jadi dalam memberikan pelayanan, dia harus ramah ya. Nggak boleh ini hindari, nggak boleh marah, emosi cepat putus asa. Ya Allah, gitu kok dijelas-jelas kok nggak paham sih ini pasiennya ini atau keluarganya ini kasih tahu kok ini masih BPJS tapi kok mintanya macam-macam ya kok rekal banget gitu. Nggak boleh ya. Jadi tetap harus senyum, sabar. Gitu. Secara kondisi mental harus bagus. Ya, jadi harus memiliki rasa percaya diri, memiliki inisiatif, teliti, cermat, jujur, serius, dan memiliki rasa tanggung jawab. Di sini memang harus komunikasinya harus efektif teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin sempat belajar tentang komunikasi kesehatan, teman-teman harus pertahankan eye contact. Ya, jadi dalam berkomunikasi, terutama ini biasanya komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih dikit gitu biasanya ya. Ini harus ada eye contact, jadi ada trust di situ atau ada rasa kepercayaan gitu. Oh iya, aku percaya sama Mbak customer service ini yang dia memberikan semua informasinya ke saya dengan benar, dengan baik. Lah, ini tadi ya kalau secara mental, secara kepribadian ya, hampir sama juga ya. Jadi dia harus berpenampilan energi, gesit, ramah, sopan. Tuh ya tadi nggak boleh bajunya yang nggak boleh acak-acakan atau apa gitu ya. Memiliki rasa humor, ya nggak harus selengean juga sih, tapi paling enggak kan kalau kita berbicara terus lebih misalnya ada humor itu kan nggak ini ya, nggak kaku gitu ya. Jadi ada kepercayaan lah antar customer dan pelanggan dan customer service-nya. Dan ini juga tidak terpancing untuk berbuat atau berkata kasar, meskipun kadang customer service itu, customer atau pelanggan kita itu komplain itu kadang nggak kita harapkan dia kata-kata yang keluar gitu loh, mungkin kata-kata yang kasar atau kata-kata yang nggak enak didengar, jadi jangan terpancing, ya. Jadi tetap harus bisa mengendalikan diri, jadi nggak mudah marah. Dan ini juga mengendalikan gerakan-gerakan tubuh yang dapat memancing orang berbuat sesuatu. Gitu. Contohnya apa? Untuk apa ini? Gerakan-gerakan tubuh yang ikut memancing kemarahan, memancing orang untuk berbuat sesuatu. Apa contohnya? Gebrak meja, pintar, apalagi irham. Kalau ini contohnya gerakan-gerakan yang membuat orang kepingin berbuat sesuatu, iya. Menunjuk, ya, ditunjuk. Apa itu dikasih? Aku nggak ngerti. Gebrak mejanya, gitu. Akhirnya masa banyak, aku kasih tahu komplain aku, gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Terima kasih sekali teman-teman. Jadi itu contoh-contohnya ya. Jadi teman-teman sudah paham sebagai customer service besok kalau ada orang yang macam gitu, gitu ya udah. Nah ini dari akhirnya customer service-nya malah kena kasus gitu ya. Oke, terima kasih loh. Makanya ini harus, meskipun ini kebetulan sebagai modelnya sih pas senyum-senyum ya, dan pas marah-marah harusnya saya cari gambarnya pas marah-marah gitu ya. Jadi antar sama-sama marah, gimana kalau customer marah gitu. Nah ini ya,
Ini syarat sosialnya. Jadi memang harus memiliki budi pekerti yang luhur, pandai bergaul, pandai berbicara, tidak kaku. Jadi kalau memang customer service-nya kaku gitu ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Ada kemana Bapak? Baik, ya. Nah itu yang kaku. Jadi kita tuh mau menyampaikan keluhan itu bingung juga customer-nya. Gimana ya customer service? Jadi harus fleksibel. Jadi dilihat, oh customerku seperti apa. Kalau customerku orang yang pandai ngobrol, atau biasanya kan ada seorang orang itu baru kenal terus ngobrolnya enak gitu ya, berarti dia harus bisa menempatkan diri. Oh ini enak. Terus kalau ada customernya yang bingung, aku bingung nih Mbak mau apa. Nah ini nanti dia harus merubah cara berbicaranya, cara berkomunikasinya itu sesuai dengan customernya gitu. Nih, jadi memang dia harus dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan customer, karena customernya nggak sama karakteristiknya. Ada yang ngomongnya cepat kayak saya, Mbak ini gimana sih? Oh begini. Oh iya itu, jadi dia harus menyesuaikan. Kok bingung mana nanti kalau customernya duduk atau jalan, saya bingung mau ngapain ya Mbak? Gitu, lagi nangis atau apa? Nanti dia harus dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan dia harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Karena untuk menyelesaikan suatu komplain, customer service pasti akan bekerja sama dengan unit-unit tertentu, unit-unit terkait tentang komplain yang diberikan. Nah, kita lihat tugas wewenangnya ya. Jadi punya tugas dan wewenang untuk customer service. Yang pertama, memberikan pelayanan dan membina hubungan baik dengan customer sesuai ketentuan. Jadi pasti ada ketentuan, pasti ada SPO-nya teman-teman untuk menangani suatu komplain. Kemudian bertanggung jawab dari awal sampai akhir atau selesai suatu pelayanan. Jadi nggak bisa memberikan pelayanan pada satu customer belum selesai, belum tuntas masalahnya, belum ada penyelesaian, kemudian dia berganti dengan customer yang lain. Itu tidak boleh. Jadi sampai si customer ini mendapatkan solusi yang dia butuhkan. Apakah dia harus menunggu atau dia nanti harus mendapatkan konfirmasi atau selesai case-nya di situ atau mendapatkan masukan atau apa, boleh. Nah, wewenangnya ini ya. Jadi ini yang saya buat teman-teman. Jadi dia harus menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas dengan baik. Ya, tidak tergantung atau tidak ada masalah yang timbul dari pekerjaannya kecuali memang hal itu di luar jangkauannya. Jadi memang karena ada kerjasama dengan pihak terkait, dia harus sampai selesai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini ya, jadi kalau dia memang customer service-nya dimintai penjelasan tentang apa ini, jenis pelayanan ya, bisa jadi seperti fasilitas kamar, kemudian ingin menanyakan apa, ini harus dipastikan sampai tuntas, sampai selesai. Nah, selain itu punya wewenang seperti ini ya, customer service itu ya. Yang pertama adalah menyaksikan customer mengisi dan menandatangani formulir aplikasi sesuai perjanjian. Jadi kadang ada form-form yang harus diisi, nama, alamat, nomor HP, sampai ditandatangani itu diperbolehkan. Customer service itu atau mempunyai wewenang ya untuk mengawasi seperti itu, menyaksikan ya. Kemudian melakukan verifikasi tanda tangan customer. Jadi dicek nanti datanya teman-teman di form itu, dilihat tanda tangannya sudah ada nama atau enggak. Jadi kan teman-teman kalau kasih tanda tangan kan dikasih nama terang, nama jelas, itu harus diverifikasi. Kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan. Ini wewenang-wewenangnya ya oleh customer service. Nah di rumah sakit nih teman-teman ya. Jadi di rumah sakit manapun pasti customer service-nya dia juga bertugas sebagai reservasi atau memesan kamar, sebagai penerima tamu, resepsionis, dan juga informasi section di RSUM itu jadi satu ya, di manajemen komplainnya ya, dia juga di pendaftaran iya, untuk reservasi iya, kemudian resepsi menerima tamu iya, kemudian informasi section juga gitu, memberikan informasi jadwal dokternya kapan, semuanya ada di satu bagian di manajemen komplainnya. Nah ini ya, ada tugas-tugas juga ya, tanggung jawab juga. Yang pertama mengetahui tentang prosedur, cara pendaftaran, cara pemeriksaan, meskipun secara
singkat saja, tapi biasanya customer service pasti tahu lah sedikit-sedikit. Kemudian untuk ngecek ketersediaan kamar, kan dia sebagai resepsionis. Iya, resepsionis. Kemudian dia masih memiliki tingkat kesabaran yang ekstra untuk melayani pasien dan juga keluarganya. Nih contohnya ya, kalau isi formulir gitu ya. Ini karena nggak semua customer itu kan memiliki pendidikan yang bagus, maksudnya dia mampu untuk membaca dengan baik, memahami ngisi formulir. Ini kalau pas enak dia cepat ngisinya lah. Kalau orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang sudah tua, yang kesulitan dalam membaca, ya, jadi pasti akan ada kerjaan ekstra lagi ya untuk dia menjelaskan satu persatu. Nih, jadi tugasnya seperti ini di rumah sakit ya, ngasih formulir, kemudian diisi dan dipastikan customer-nya mendapatkan pelayanan dengan bagus. Nih ya dia tugas selanjutnya adalah menangani segala kemauan dan harapan yang diminta oleh pasien. Contoh, kalau ada pasien yang protes, komplain, ngeluh gitu ya tentang pelayanan yang diberikan, jadi dia harus menangani gitu ya sesuai dengan SPO yang sudah ditetapkan. Jadi ada standar operasional prosedurnya gitu loh. Kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk membuat pasien tersebut menjadi lebih tenang. Yang namanya orang komplain itu kan pasti dia ada kesenjangan antara apa yang dia ekspektasi antara yang dia inginkan dengan apa yang dia dapatkan. Nah, di situ kan biasanya orang nggak tenang ya, komplain. Nah, di sini tugasnya untuk membuat pasien itu merasa tenang. Nah, ini beberapa etikanya ya. Harus mengenal customer. Tadi saya jelaskan bahwa customer itu karakternya macam-macam, unik ya. Jadi di sini harus tahu karakternya seperti apa. Beda cara penanganan. Beda customer, beda cara penanganan gitu ya. Jadi mengetahui kemauan customer ya. Jadi customer ini atau customer yang loyal, yang dia sebagai pasien lama gitu, pasti kepingin ada pelayanan yang baik. Nah, termasuk menginformasikan produk pelayanan gitu ya. Jadi harus memberikan promosi, entah itu sekarang promosinya melalui media massa, di media sosial juga gitu ya, harus diinformasikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memaksakan kehendak. Ini ya, jadi etika tertinggi dalam customer service adalah memberikan pelayanan terhadap konsumen dan dia harus menghindari pemaksaan suatu kehendak. Gitu ya, jadi tetap yang memilih tindakan atau memilih pelayanan tersebut adalah customernya. Jadi customer service tidak boleh memaksa. Nih ya, jadi meskipun ada suatu produk layanan atau apa gitu ya, tetap diberikan pilihan untuk customernya, pelanggannya itu memilih tindakan apa yang atau pelayanan apa yang dia inginkan. Jadi kita nggak boleh untuk memaksa. Nah tadi ya, melayani sampai tuntas, menjamin kerahasiaan customer ya, karena tadi ada ngisi formulir, ada namanya, ada nomor HP, sampai tanda tangan itu tidak boleh disebarluaskan. Jadi harus dijaga rahasianya. Ya, terus kemudian harus melayani dengan ceria dan senyum. Dia harus menampilkan wajah yang ceria meskipun capek, meskipun pegel hatinya. Hari ini dikomplain banyak orang, tetap harus senyum gitu. Nah, tidak berprasangka negatif. Ini ya, jadi karena memang customer itu kan macam-macam ya karakternya ya. Jadi dia harus meningkatkan kualitas kemitraan dengan customer, tetap harus berpikir positif. Jadi kalau dia datang mungkin customer dari etnis tertentu yang biasanya atau konsumen lama yang biasanya tukang komplain, jadi kita sebagai customer tidak boleh berpikiran negatif. Aduh, kok ibu itu datang lagi ya? Jangan-jangan dia marah-marah atau apa? Kita nggak boleh berpikiran seperti itu. Kita harus tetap memberikan pelayanan yang baik dan harus berpikiran positif. Nah, ya, kemudian harus mendengarkan keluhan customer dengan baik, dengan ramah, dengan sopan. Ya, jangan lupa tetap harus mengucapkan terima kasih. Kenapa ada bisik-bisik kamu? Ya, jadi itu ya. Jadi memang customer service harus senyum. Nggak boleh nggak senyum. Jadi memang jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nih ya,
Apa ini teman kita ya? Bukan? Bukan. Oh iya benar. Bukan. Udah pindah ya? Oh gitu. Ya jadi memang ini adalah customer service yang bagus ya. Jadi secara penampilannya oke, dia pakai nentek, ada bajunya bagus, ramah gitu ya. Kemudian secara fisik juga oke gitu ya. Jadi senyum juga. Ini harus dipertahankan dalam customer service seperti ini ya. Teman-teman bisa cari di mini hospital ya. Di mini hospital itu nanti ada orang seperti ini ya. Jadi customer service-nya masih akan stay di sana terus. Jangan lupa ya. Nah, kita ke sikap customer. Lanjut ya ke sikap customer. Tadi ada sikap perilaku ini ya. Harus dengan baik. Kemudian penampilan ya harus senang dilihatnya kayak tadi ini penampilannya harus bagus. Gitu. Cara berpakaian, cara berbicara. Ini yang makanya customer service itu pasti ada seragamnya khusus yang berbeda dengan pemberi pelayanan ya, seperti tenaga medis atau apa pasti beda. Ya, kalau teman-teman lihat saya pas pakai baju yang ke rumah sakit itu pasti berbeda dengan penampilan di customer service. Cara berbicara sudah pasti berbeda. Gak mungkin cara berbicara kayak gini, aduh gimana ya? Enggak, pasti lembut, senyum gitu ya. Dia nanti pasti akan memberikan pelayanan dengan baik. Nah, ini nih customer service kita, ya. Coba ini ya, dari senyum oke, dari pelayanan gitu ya, tapi seragamnya bagus ya. Ada nentek, ini penting sekali teman-teman nenteknya itu ya. Jadi memang untuk identitas harus terlihat gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum, dengan saya Vika, dan bisa saya bantu. Nah ini harus senyum terus, gak boleh terus jutek, nggak boleh. Jadi memang harus senyum seperti ini. Jadi kalau mau cari ini ada di mini hospital ya. Dia bertugas di sana di mini hospital. Ada semuanya nanti. Ya dicari aja. Hei, kok gitu? Yo ini nggak boleh dibawa kemana-mana. Dia yang berikan pelayanan nggak boleh dibawa kemana-mana. Ini ya customer service-nya. Oke, next. Nah gerak-gerik gitu ya. Jadi gimana cara dia duduk, cara dia berdiri, ya pasti jadi ada ekspresinya gitu ya, dengan senyum, atau kayak yang di sinetron azab gitu. Jadi nggak boleh customer service kayak begitu. Jadi memang dia harus senyum, ya senyumnya, ekspresinya harus meskipun hatinya dongkol, capek atau apa, tetap harus senyum. Itu ya harus diperhatikan nih, cara duduk, cara berjalan. Pandangan mata, karena kita komunikasi itu teman-teman gak hanya dengan komunikasi verbal, bahasa non-verbal juga, gerak-gerik ekspresi, kemudian gestur kita itu juga harus diperhatikan. Kalau teman-teman latihan nanti ya dengan sesama, nanti kita ada role play kan, ya nanti terlihat di situ ya. Jadi yang seperti apa, gestur yang bagus, ekspresi, senyum, gitu ya. Cara bertanya. Nah ini ya, ini tetap harus latihan sih teman-teman ya tentang cara bertanya ya. Jadi ada customer yang cerewet nih, ada juga yang diam. Dan ini pasti nanti berbeda penanganannya teman-teman. Kalau customer service-nya cerewet harus gimana? Menurut Soma gimana kalau ada pasien atau ada customer service ya customer-nya yang cerewet? Harusnya diapain? Ya nggak boleh. Masuk customer service gitu. Ada jawaban lain mau dibawain lakban. Mau komplain marah-marah nggak begitu? Ya enggak dong. Ya, jadi kalau ada customer service yang cerewet, customer service, ada customer atau pelanggan yang cerewet gitu ya kayak kita contohnya gitu ya. Kalau ada yang cerewet berarti tetap customer service itu melayani dengan senyum, ramah, minta maaf gitu ya. Jadi jangan diikutin cerewet lagi. Aduh, cerewet banget sih, udah nggak boleh. Jadi mau secara etika nggak seperti itu ya. Nanti beda lagi kalau customer-nya pendiam kan. Jadi kita harus menggali, menanyakan itu yang lebih detail lagi. Ini nanti teman-teman akan banyak latihan sih ya kalau kita nanti role play dan bikin video gitu. Jadi perlu harus memiliki kesabaran khusus ya dengan cara bertanya yang harus dibedakan dengan customer yang cepat tanggap. Jadi kalau ada customer yang memang dia sudah dapat informasi banyak, kemudian dia sudah tahu gitu ya, beda dengan customer yang masih butuh mendapatkan informasi. Nah ini ya, kita sebagai customer service memiliki sikap yang pertama beri kesempatan bicara. Jadi jangan
kita sebagai customer service yang ngomong sendiri, ya customer-nya nggak dikasih kesempatan gitu ya. Jadi kasih kesempatan untuk customer itu mengungkapkan apa yang dia inginkan, keluhannya seperti apa, diberi kesempatan. Jangan kita sebagai customer service ngomong aja sendiri, nggak boleh ya. Jadi harus disimak, didengarkan. Jangan menyela pembicaraan. Saya Bu, sebentar, nggak ngerti Bu, saya maksudnya apa ngomongnya. Contoh seperti itu, nggak boleh menyela ya. Jadi didengarkan, kemudian dipahami. Kalaupun nanti harus dipotong juga harus di waktu-waktu yang tepat. Jadi supaya nanti gak bingung, kan ada orang itu kalau ngomong terus dipotong, terus dia lupa ngomong apa lagi gitu. Aku tadi lupa ngomong apa ya. Jadi memang jangan seperti itu. Ada soalnya orang seperti itu. Jadi kalau dia seperti itu, diberikan aja kesempatan dia ngobrol dulu. Seperti kita nih bikin catatan gitu loh, bikin tulisan. Intinya di mana? Ada orang itu ngomong itu nggak langsung to the point, tapi membedah di situ. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak latihan gitu ya. Nah ini ya, kalau ada selesai bicara dikonfirmasi, jangan lupa dikonfirmasi. Teman-teman gitu. Kalau nanti bertugas sebagai customer service, ada customer pelanggan yang mengeluh atau bertanya, jangan lupa untuk dikonfirmasi ya, ditanyakan kembali gitu loh, ajukan pertanyaan. Jadi apa benar persepsinya antara customer service dengan pelanggannya, supaya nanti bisa ada solusi. Nih contohnya ya, ini harus ini konfirmasi ya teman-teman ya. Di sini ada memberikan informasi dan dia nanti harus mempertahankan eye contact itu ya, untuk mengkonfirmasi informasinya seperti apa yang dibutuhkan. Ini juga begitu ya. Jadi kalau perlu memang nggak harus berada di belakang meja, jadi memang mungkin harus mendekat ke pasiennya atau ke keluarganya. Ini boleh ya, customer service-nya memberikan suatu informasi, dukungan, support itu boleh gitu ya, atau dengan duduk seperti itu juga boleh. Nih, gak boleh baperan, customer service itu gak boleh marah, gak boleh tersinggung ya. Jadi memang karena tadi bermacam-macam sifat, karakter dari seluruh customer, itu kadang-kadang ada yang ngebawa emosi gitu. Ini gak boleh, customer service-nya memang harus ini ya, gimana cara dia menangani customer ya. Jadi jangan sampai menyinggung dari pertanyaan atau menyinggung dari customernya. Nah nih, kalau nggak boleh nyinggung, nggak boleh berdebat juga. Jangan berdebat dengan customer gitu ya. Jadi kadang customer itu kan memberikan argumen gitu ya, atau customer service gitu ya. Jadi jangan dibantah, jangan didebat gitu ya. Jadi gunakan kata-kata yang halus. Kalau memang customernya tidak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kan paling tidak perlu didebat atau diberikan argumen. Nih sikap customer service ini ya. Jadi dia mesti harus memberikan pelayanan ini ya, jadi berikan informasi. Nah ini ya, jangan menangani hal-hal yang bukan wewenangnya, bukan pekerjaannya. Jadi nanti kalau ada kesalahan dalam memberikan contohnya begini, customer service-nya nggak paham ini prosedur tentang perawatan bayi atau apa, lah ini harus dikonfirmasikan ke pihak terkait, ke unit terkait untuk perawatan bayi. Jadi jangan sampai informasi yang diberikan oleh customer service itu salah. Ya, jadi harus ditanyakan, diberikan informasi gitu ya. Ini harus ada kerjasama dengan unit terkait. Nah, tunjukkan perhatian dan sikap untuk membantu tadi ya. Jadi tujuannya untuk customer, supaya customer itu masalahnya dapat terselesaikan. Oke, materinya sudah habis, kita role play teman-teman. Ayo, siapa ini yang mau role play? Silakan disiapkan dulu. Ini di sini kursinya. Kita role play tentang apa? Apa tadi? Customer service dan customernya atau pelanggannya yang mungkin. Oke, silakan. Yang mau maju di sini, kita role play yuk. Langsung aja ya. Siapa? Irham. Irham jadi siapa? Irham jadi apa? Oh, jadi customer service-nya. Oke, sama siapa Irham? Sama Irma. Irma jadi siapa? Jadi customer-nya. Oke, silakan. Yuk, disiapin kursinya. Enggak, Mbak. Disiapin enggak sini, Mbak? Kursinya dua, Mbak.
Oke, saya akan